Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Sulistiawati, Prodi PAI 1B, ingin menjelaskan materi dengan judul Perkembangan Islam sesudah kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Sebagaimana telah disebutkan sejak awal kebangkitan nasional, posisi agama sudah mulai dibicarakan kaitannya dengan politik atau negara. Adapun tujuan dan fungsinya adalah mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah, mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan, memberi penerangan dan penyuluhan agama, mengurus dan mengatur peradilan agama, mengurus dan memperkembangkan IAIN, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Secara garis besar, pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara maju. Tujuan pendidikan pada waktu itu dirumuskan untuk mendidik warga negara menjadi warga negara yang sejati. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu ditekankan pada semangat patriotisme. Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 dan 1950 adalah sebagai berikut. A. Pendidikan rendah. Pendidikan yang terendah di Indonesia sejak awal kemerdekaan yang disebut dengan sekolah rakyat atau SR. Lama pendidikannya selama 3 tahun. B. Pendidikan guru. Dalam periode antara tahun 1945 dan 1950 dikenal 3 jenis pendidikan guru, yaitu Sekolah Guru B atau SGB. Lama pendidikan 4 tahun, dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Sekolah Guru C atau SGC. Berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak, maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat dapat menghasilkan. Sekolah Guru A atau SGA. Karena adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan 3 tahun setelah SMP. C. Pendidikan kejuruan. Yang dimaksud pendidikan kejuruan adalah pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan. D. Pendidikan teknik. Adapun sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah Kursus Kerajinan Negeri atau KKN, Sekolah Teknik Pertama atau STP, Sekolah Teknik atau ST, Sekolah Teknik Menengah atau STM, dan pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik. C. Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Perguruan tinggi Islam yang khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian Kementerian Agama pada tahun 1950. Pada periode 1945 sampai 1950, kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, beberapa sekolah tinggi akademi di Jakarta, daerah pendudukan Klaten, Solo, dan Yogyakarta. D. Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Di samping Departemen Agama, cara lain pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama. Majelis Ulama tersebut berfungsi A. Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam sebagai amar ma'ruf nahi munkar. B. Memperkerat ukhuwah Islamiyah
dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antara umat beragama. C. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama. D. Penghubung antara ulama dan umara. E. Hukum Islam di Indonesia. UUD 1945 menggariskan bahwa Indonesia tidak menjadi negara sekular seperti negara barat dan negara komunis, dan juga tidak menjadi negara Islam seperti beberapa negara Timur Tengah, sesuai sila ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia menganut negara agama, terbuka atau negara dengan kebebasan beragama. Kepastian hukum Islam dimulai dengan UU nomor 22 tahun 1946. UU tersebut mengatur tentang pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk untuk orang Islam dan mencabut peraturan perundangan Belanda.